Oke, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Aku mau bacain zodiak apa ya? Tiba-tiba terpanggil um, Capricorn. Capricorn. Kita lagi suka bacain Capricorn aja. Jadi kalau pengennya Capricorn ya Capricorn aja. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ada perasaan apa ya dalam hatimu? Pantesan aja. Ya, ini ada yang tadi tuh ada yang sedih gitu. Aku terpanggil kenapa ya? Aku mau baca energi aja. Oke, ada yang sedih karena ada gangguan. Ada gangguan, tapi kan sebetulnya ini gangguannya cukup besar, negatif. Oke, untuk hari ini Capricorn agak murung dan membingungkan. Ya, membingungkan tahu, tuh kan? Naik Oswald. Rasa sedih, duka lara ya, yang bersatu menjadi insomnia. Pantesan ada yang aku lagi beres-beres ya kan, barang-barang aku di kamar kan, ada yang memanggil-manggil, please baca aku gitu. Tapi ya nanti aja gitu, aku belum beres. Tapi ya udahlah, karena aku tuh kan merinding gini. Katanya Kamarisa, aku ingin berubah. Kamarisa, please, aku ingin ada perubahan ya. Aku ingin ada mentari pagi lagi yang menyinari hidupku. Aku udah nggak bisa kayak gini terus, dan aku juga nggak bisa move on sama yang lain. Tolong Kamarisa, aku punya pacar dan aku masih sayang sama dia, dan dia itu sekarang nggak bisa aku ganggu. Dia nggak mau aku ganggu, dia nggak mau, dia pengen sendiri. Mungkin ataupun kalian di sini yang aku nggak mau diganggu sama pacar aku pengen sendiri dan aku nggak mau lagi terhubung kayak gitu. Sementara mungkin di sini hati kalian ya masih ada perasaan rasa sayang, karena The Sun itu nggak bohong. The Sun tentang ketulusan kamu sama seseorang itu, dan ketulusan orang itu juga sama kamu. Percaya nggak tuh, ya kan? Sebetulnya di antara kalian itu udah punya chemistry untuk bisa berumah tangga, ataupun ya untuk bertunangan, atau memang pernah punya keinginan untuk hidup bersama dalam suka dan duka gitu ya. Mungkin ini si maskulinnya pernah nanya sesuatu ke kamu, pernah ngajak untuk merit lah atau apa gitu ya. Tapi waktu itu kalian juga masih ngerasa bahwa bener nggak sih kamu ngomong kayak gitu. Kamu juga ngerasa bahwa ini mungkin sekedar bualan ataupun hanya sekedar joke gitu ya. Tapi kan di sini ada desan. Desan mengartikan sebuah warna cahaya ilahiyah ya. Ya, kita bisa tahu orang tersebut itu punya perasaan yang baik dan tidak itu ketika kamu pergi nih ke satu tempat ya. Tiba-tiba cuaca itu redupkan, hampir hujan. Pas kalian ketemu itu mulai agak cerah dan matahari itu menyambut kamu gitu. Jadi alam semesta ini merespon, menerima gitu ya, merestui hubungan kamu gitu ya. Cuman kita nggak pernah tahu ke depannya ada apa aja ya. Sebetulnya yang fokus pertama dalam hubungan itu adalah si pihak maskulinnya ya. Kalau pihak feminim lebih mengikuti kemauan maskulin sebetulnya ya gitu. Karena mungkin di sini si maskulin ataupun juga feminim, salah satu di antara kalian ada yang takut juga untuk relationship yang mungkin ke jangka panjang, itu masih ada kekurangan dari segi religius ya. Saya lihat ada segi religius yang belum bisa diberikan gitu. Kayak misalnya mungkin si feminimnya religius, si maskulinnya enggak gitu. Atau sebaliknya kayak gitu, di antara salah satunya masih belum punya warna khusus ya, masih abu-abu ya, seperti itu. Mungkin itu aja sih ya. Karena apa? Mau nggak mau guys ya, kalau misalnya salah satu di antara lah, minimal jangan sampai dua-duanya ya kan. Harus punya jiwa spiritual lah minimal satu belah pihak ya, supaya apa, ada keseimbangan gitu ya. Ketika seseorang di sini ingin datang memperjuangkan kamu gitu ya, mungkin salah satu ada kelebihan di dalam diri kamu yang bisa membuat dia ataupun siapapun, mungkin pasangan kamu di sini merasa seneng bisa berdampingan sama kamu, walaupun hanya bisa ngobrol, ngopi, santai, duduk bersama gitu ya. Mungkin ada ketenangan jiwa yang kamu ciptakan untuk orang tersebut.
seperti itu. Dan di sini ada yang memohon minta tolong gitu ya sama aku ya. Mungkin mereka di sana gitu ya, orang yang lagi difokusin sama kamu gitu. Dia minta aku jembatanin gitu. Ini kalian sebetulnya seperti apa ya sama dia gitu. Ngambeknya seperti apa ya. Gondok-gondokan kayak gitu ya kalian itu ya. Nah, jujur ya, di sini kalian itu merasa berharga ketika bersama dengan dia. Kalian ngerasa banyak hal yang terjadi, banyak sebuah keindahan yang kalian dapatkan ketika kalian bersama. Seperti itu ya. Cuman di satu sisi di sini ada konflik saya lihat ya. Ada seseorang yang di sini hampa tanpa kamu, cahayanya kamu itu bisa membuat dia tuh merasa hidup kembali. Entah ini tentang ada menghadirkan orang lain dalam hubungan kalian atau apa. Tapi jujur ya, di dalam lubuk hati kamu atau lubuk hati seseorang ini di sini sebetulnya saling tarik menarik ya, saling suka sama suka juga, saling mengidamkan satu sama lain ya. Gitu. Kembali lagi kepada diri kalian sendiri ya, sebetulnya maunya kemana arahnya gitu ya. Nah ini gitu. Tapi seseorang tersebut yang mungkin sudah tidak bersama dengan kamu, dia mulai melakukan pencerahan ya. Gitu. Pencerahannya multi-privacy gitu. Jadi dia sebetulnya orang yang sulit mendengarkan masukan dari orang lain ya. Mungkin dia sedang mendengar masukan yang ada di dalam dirinya. Jadi si dirinya itu lagi komunikasi sebetulnya sama dia gitu ya, di belakang kamu gitu ya. Sedang mencari jawaban yang pasti. Entah apa yang nanti akan dia dapatkan jawabannya ya. Tapi saya lihat di sini seseorang tersebut merasa hancur banget ya, the bottom of the deck-nya. Aku lihat di sini nggak ada pasangan, maksudnya di selain dari kamu itu nggak ada saya lihat ya. Untuk sementara waktu di hari ini ya, ini tidak keluar ya. Apakah memang dia menyimpan simpanannya ataupun ya beberapa cinta bersegi-seginya gitu, di sini nggak ada ya untuk hari ini ya. Hari ini sepertinya seseorang yang sedang kamu fokuskan sedang berspiritual, makanya dia bisa memanggil aku di sini untuk mengatakan mungkin kepada kalian minta maaf mungkin ya. Ada suara pintu terbuka nih. Ada yang sedang terbuka sih sebetulnya. Kalian itu orangnya mudah terbuka ya, perasaannya itu mudah lentur gitu. Tapi mungkin ada kriteria tertentu ya, ada alasan-alasan dibalik kalian mengundurkan diri dari relationship ini gitu ya. Kalau kakak sih nggak akan sampai bikin kamu harus menerima dan jangan menerima itu. Kalau kakak sih netral ya. Karena kakak juga tahu di antara kalian berdua itu ada luka ya. Tapi yang aku rasakan, luka yang paling cukup kuat itu adalah sosok seseorang di sini yang sudah merasa bahagia ketika bersama kamu. Dia yang paling kamu sayangi, dan aku tahu kamu tuh sayang banget gitu ya sama dia itu ya. Kadang kamu bisa lupa sama diri kamu sendiri, kadang kamu tuh lupa sama keluarga kamu, kadang kamu lupa ya dengan kerjaannya kamu gitu, saking kamu fokusnya gitu ya sama orang yang kamu sayangi gitu ya. Ada kesalahan yang di sini tidak keluar kesalahannya gitu, mungkin hanya kamu yang tahu kesalahannya itu sedalam apa sama kamu gitu. Tapi yang jelas di sini tuh nggak ada orang lain selain kamu ya. Itu ada 4 cup, sudah lihat coba di atas tuh 4 cup tuh yang mampir ke kehidupannya dia tuh nggak ada satupun yang dia lirik kayak gitu ya. Mungkin ada kedekatan secara batiniah di antara kalian berdua gitu. Kalaupun misalnya kalian harus bisa menerima gitu ya keadaan masing-masing gitu. Karena mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita hidup ke depan gitu. Karena ketika kita sedang melakukan satu hubungan dengan seseorang, itu kan menandakan kita tuh 1 tahun ya misalnya ya dalam berhubungan, itu kan menandakan bagaimana komit ke depan. Apakah ketika kalian sakit itu nanti dia responnya seperti apa, kan harus dari sekarang. Jangan sampai kalian ya sebagai seorang feminim di sini itu ke dokter sendiri atau diantar sama Gojek ya kan, karena saking sibuknya pasangan kamu. Jangan sampai pasangan kamunya yang sakit, kamu yang harus mengikuti gitu ya arahnya dia gitu ya, melayani dia. Jadi jangan sampai hubungan yang searah kayak gitu ya. Itu sih yang paling ditakutkan oleh para kaum wanita di dunia ini ya. Karena mungkin juga laki-laki juga sama sih kekhawatiran itu.
Kita kan sebetulnya butuh teman hidup untuk masa tua, ya kan? Tapi jangan yang bikin ribet, ya. Jangan ada konflik-konflik. Hidup itu udah penuh dengan konflik, ya. Jangan ditambah-tambah konflik, jangan cari-cari drama lah kayak gitu, ya. Oke, untuk inisial nama ya. Di sini ada huruf P. O, N. Ada yang hari pasarannya pon kali. I, X. Tuh, ada mantan kamu yang di seberang sana tuh lagi cari-cari kamu, ya. R, L. Oke, C. Ya ampun. Aku lagi senang pakai meja ini si Toraja. Lagi gak mau ganti. Oke. Di sini ada seseorang yang punya hari pasarannya tuh pon. Pon itu kan bijaksana ya, pemaaf ya. Tapi mungkin agak keras kepala. Tapi sebetulnya care-nya cukup kuat ya. Dia punya kebijaksanaan yang tinggi lah ya. Walaupun dia agak gak suka banyak orang yang suka menyendiri ya kalau pon ya. Tapi dia punya kekuatan kayak orangnya penyabar gitu, bisa membimbing kamu juga di sini ya. Oke. Di sini ada yang seseorang yang selalu ingin dinomorsatukan gitu ya. Ewan, nggak mau digantikan dengan posisinya siapapun selain daripada dia gitu. Ini ada nggak? Coba kok komentar di kolom komentar. Kak, aku ada nih pasangan aku tuh, dia tuh cemburuan, bahkan dekat sama keluarga aku aja tuh dia tuh suka ngomel. Ada nggak? Nah, dia masih ngerasa ini kita gitu ya. Ini bukan aku, bukan kamu, ini kita. Artinya ada seseorang di sini yang belum mau berjauhan ya sama kamu. Entah mungkin ada kedekatan apa ya. Mungkin banyak ya temannya di luar gitu, ataupun siapapun yang dekat sama dia gitu ya. Mungkin dia nggak sengaja bikin kamu sedih, ataupun merasa bikin kamu itu tidak berharga ya di mata dia atau di mata teman-temannya kamu gitu. Tapi di sini aku rasakan ya, kamu nggak mau lagi ya ikut campur dalam kehidupannya dia. Aku rasakan gitu ya. Di sini ada yang ngerasa dilucutin, tahu nggak? Dilucutin tuh kayak yang merasa dipermalukan gitu ya, sepihak. Saya ngerasa ini, soalnya ada juice fee, ada sesuatu yang menekan kamu ya. Kamu ngerasa bahwa kamu dipermainkan, kamu ngerasa kamu itu nggak diistimewakan seperti kamu mengistimewakan dia gitu ya di hari-hari sebelum dimana kamu berpisah kayak gitu. Ini ada F1 juga, mungkin kamu juga ngerasa bahwa kamu tuh yang mungkin satu-satunya yang bisa membuat dia itu lebih sedikit dewasa lah ya gitu. Ataupun mungkin kamu F1 itu bisa dikatakan kamu berlari jauh dari dia ya. Ataupun sejauh apapun kamu berlari gitu, kamu akan selalu ingat terus ya sama dia gitu. Kamu juga belum bisa ya ngelupainnya. Ataupun bisa sebaliknya, dia coba lari dari kamu, itu pun kalau bisa gitu. Tapi aku nggak ngelihat di sini ada koneksi spiritual ya. Cuman yang namanya tentang spiritual di sini ada salah satu yang berspiritualitas gitu di antara kalian, yang pasangannya belum berspiritual. Dia mau mengikuti arah spiritualnya kamu, otomatis di sini ketika kamu menarik diri untuk berspiritual ya, si pasangannya kamu tuh mulai ngikutin arahnya kamu, ngikutin mercusuarnya kamu gitu ya. Kayak sesuatu hal yang tersembunyi yang menarik dia untuk masuk ke dalam energinya kamu gitu ya. Ini juga bisa dikatakan sebagai soulmate ataupun twin flame-nya kamu, mengikuti arahnya kamu. Jadi si twin flame itu minimal si cerminnya satu ya mesti hidup ke bawah hidup gitu. Jadi ada yang pasangannya negatif terus ya, terus yang satunya lagi positif terus. Itu emang dari sononya udah kayak gitu. Coba kalau dua-duanya negatif terus ya, hubungannya kayak gimana gitu. Salah satu di sini ada ketentraman jiwa salah satu di antara kalian, bisa membawa pengaruh yang bagus juga. Jadi ada jadi ada kayak sinkronisasi lah gitu ya di dalam jiwa kamu, menyinkronkan dia yang cepat marah, yang
kadang-kadang nggak bisa tenang gitu ya. Di satu sisi kamunya tenang, jadi ke bawah tenang gitu. Mungkin ada seperti adiktif kamu ya dalam mencerna gitu ya jiwanya dia mungkin ya di sini ya. Makanya dia itu kalau nggak ada kamu ataupun kamu pergi itu ngerasa bahwa ini, merasa dia mendapatkan musibah yang besar kalau kamu tuh pergi ya. Karena dia mungkin ada kecenderungan punya sesuatu hal yang tergantung ke kamu gitu ya. Dia nggak bisa tanpa dukungan dari kamu mungkin ya. Seperti itu ya Capricorn. Coba ada lagi nggak? TRL. Ada yang di sini mengatakan entar dulu gitu ya. Ini masih belum bisa dikatakan fix berpisah ataupun belum dikatakan masih masing-masing lah ini ya. Masih laju relasi. Tapi aku pikir ini masih bisa dilanjutkan ya, cinta kamu gitu. Karena salah satu masih mengagumi masing-masing, masih kayak punya perasaan yang sama-sama ngerti gitu ya. Sama-sama mencintai itu bukan berarti mencintai menggebu-gebu ya. Sama-sama punya perasaan kayak aku khawatir gitu kalau misalnya aku pergi. Aku nggak mau gitu misalnya kamu disakitin sama orang lain, karena mereka tuh belum tentu tahu gitu sifat kamu tuh kayak gimana gitu. Mungkin ada ya di antara kalian di sini, ataupun salah satu di antara kalian ini masih ngerasa khawatir satu sama lain. Jadi guys ya, rasa cinta itu sih sebetulnya itu kekhawatirannya cukup luar biasa ya. Coba kamu misalnya kamu nih ada pasangan janda sama duda ya, khawatir banget misalnya sama anak kalian yang lagi sekolah gitu, ataupun yang lagi dipinjem sama keluarga kamu misalnya dalam ada acara misalnya. Kamu punya anak yang masih usia 5 tahun 7 tahun, ada yang minjem gitu ya kan. Kadang-kadang saudara tuh suka lihat anak kamu tuh lucu misalnya ya, kamu kan khawatir ya, takut anak kamu kedinginan, sakit ataupun kepanasan gitu ya. Itu kan sebetulnya ketulusan kamu ya gitu. Terlalu menakutkan juga kadang-kadang ya perasaan yang seperti ini tuh. Kamu juga nggak tahu kenapa seperti ini, seperti kamu punya belahan jiwa kamu yang ketika kamu sakit ataupun dia sakit, kamu ngerasa sakit kayak gitu ya. Dan ini cukup melelahkan buat salah satu di antaranya. Mungkin kalau memang masih bisa diselamatkan ya, dua-duanya punya perasaan yang sama gitu. Cuman ini ada apa gitu ya di balik ini. Mungkin yang tadi itu ya belum berspiritual di salah satunya gitu, mungkin masih duniawi lah intinya ya. Jadi pasangannya kamu itu masih duniawi juga kan, masih milih-milih juga nih. Dianya sendiri juga bingung sebetulnya dia tuh maunya siapa gitu kan, atau sendiri atau sama kamu, atau emang harus berteman, atau memang saling membebaskan satu sama lain, atau gimana ya gitu ya. Sementara kan juga di sini masih ada ego ya di sini ya, menyertai salah satu di antaranya yang mungkin ada ketakutan, ada demun ya. Ada sih, saya kira ada perasaan yang ingin rekonsiliasi dari antara kalian berdua ya. Tapi mungkin takut ya, takut ada penolakan gitu, takut nanti jadi malah tambah kacau gitu suasananya. Mungkin nanti suatu saat secara tidak langsung gitu Allah mempertemukan kalian. Entah kalian itu kan sekarang lagi musim hujan, ketika kalian misalnya lagi saling berteduh di jalan gitu ya, ketika kalian misalnya hendak keluar tuh berpapasan, bisa aja gitu ya Allah membantu kamu. Jadi kalau seandainya memang ini yang terbaik adalah berpisah, silakan istirahat dulu gitu ya. Kalau memang ketika ada kesempatan, Tuhan menyertai kamu dengan cara-cara yang indah, karena rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana kamu ya. Yang mudah-mudahan dipermudah, diwujudkan dalam bentuk yang paling versi terbaik di antara kalian berdua sih, seperti itu ya. Oke, gitu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Capricorn. Semoga resonate, semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dijauhkan dari gangguan energi negatif, dan saling memaafkan itu penting. Walaupun kalian nggak bisa bersama ataupun kalian masih ada masalah gitu ya, doakan saja yang terbaik ya, jangan saling ada benci ya. Biarkan semua yang terjadi itu sebagian dari proses perjalanan kehidupan kamu, perjalanan jiwa kamu ya. Oke, makasih Capricorn udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Capricorn selanjutnya. Dadah.